bahkan para ulama mengatakan fitnah terbesar yang ada di muka bumi itu fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Dajjal bisa menurunkan hujan. Hujan ini bisa diperintahkan sama Dajjal bisa turun hujan. Bisa menumbuhkan tanaman. Ketika Dajjal suruh tanaman itu tumbuh akan tumbuh. Bisa menyembuhkan penyakit kulit. Bahkan Dajjal bisa mendatangkan surga dan neraka. Ya kebayang gak sekarang nih banyak yang aku nabi, tanpa itu semua tuh udah banyak orang percaya gitu. Apalagi bisa neraka. Orang mati bisa hidup lagi. Sekarang, zaman sekarang, jelema ngahalu bisa terbang hungkul. Ge loba pengikutnya. Aduh, enggak tahu. Fitnah Dajjal. Separah apa nan Dajjal? Sebrutal apa? Sebrutal apa Dajjal? Dajjal. Kita berbicara dengan Dajjal ya. Dajjal disebutkan sama para ulama itu di antara ciri-cirinya yang harus kita ketahui ya, Dajjal itu pertama laki-laki. Waduh. Nggak ada Dajjal perempuan. Oh, jenis kelaminnya laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki. Dan juga dia seorang pemuda. Umurnya masih muda. Sekitaran berapa tuh, Nan? Gak disebutkan sekitaran umurnya, tapi yang jelas Dajjal ini masih muda, laki-laki. Dajjal laki-laki, masih muda, rambutnya keriting. Ya. Ada ini Rambutnya keriting. Rambutnya keriting, tubuhnya pendek tapi besar, dan kulitnya kemerah-merahan. Dia diantara disebutkan juga ciri-cirinya itu mata sebelah kanannya itu pecak. Ya, dia punya dua mata ya, tapi dia bukan di sini nan. Bukan satu mata, bukan. Bukan satu mata di sini. Ya, seperti Kayak di internet gitu satu mata. ya, yang banyak Ada diomongin mata di orang. sini nih. Ya. Bukan satu mata, tapi dia punya dua mata. Yang satu pecak, yang satu lagi seperti menonjol. Ya, menonjol mau keluar itu. Nah itu. Dan di jidatnya ada tulisan kafara. Setiap orang bisa baca, mau dia mau bisa bahasa Arab ataupun dia nggak bisa bahasa Arab, semua orang bisa baca di jidatnya itu kafaro, dan tandanya jelas, semua orang itu bisa bacanya. Ini kan berarti kan ada di hadis atau di Quran yang ngejelasin mata Dajjal, Iya. Dajjal itu laki-laki. Nah, maksud gua ada gak orang yang pernah ngelihat Dajjal mau di zaman Nabi atau zaman sekarang? Ada sebuah sahabat ya, yang satu-satunya sahabat yang pernah sekali bertemu dengan Dajjal. Oh, ada berarti. Ada namanya Tamim Ad-Dari. Nah, sahabat Tamim Ad-Dari ini pernah suatu saat bertemu dengan Dajjal. Kemudian dia ceritakan pertemuannya dengan Dajjal. Suatu ketika Tamim Ad-Dari dengan 30 orang teman-temannya nih mau berlayar, atau dia sedang berlayar di di lautan. Kemudian dia terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan. Kemudian setelah dia terombang-ambing selama 1 bulan, akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Pulaunya di mana tidak diketahui. Ya, yang jelas dia terdampar dalam suatu pulau. Kemudian ketika dia sampai di pulau tersebut, dia ketemu seorang atau sesosok makhluk ya yang banyak bulunya. Gak tahu depannya yang mana, belakangnya yang mana. Saking banyaknya bulu tersebut, gak tahu nih depannya yang mana, belakangnya mana. Kemudian Berarti gak ada kepalaan itu. Gak ada kepalanya, gak kelihatan apa-apa. Yang jelas tutup bulu. saking banyak bulunya sampai gak tahu nih depannya mana, belakangnya mana. Melata apa kayak manusia? Tidak disebutkan apakah binatang tersebut melata ataukah berjalan. Yang jelas di situ di dalam hadis itu hanya disebutkan banyak bulunya dan tidak diketahui depannya yang mana, belakangnya yang mana. Kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan, celaka kau, apa kamu ini? Kemudian makhluk tersebut bisa bicara, aku adalah Jassasah. Aku adalah Jassasah. Dan Jassasah ini dalam bahasa Arab itu banyak diartikan sebagai pencari kabar, pencari informasi, atau bisa juga disebut mata-mata. Itu disebut dengan Jassasah, jasus bahasa Arabnya itu.
Kemudian Jasasa ini mengatakan kamu adalah orang-orang yang telah ditunggu kabarnya oleh seseorang. Nah, Tamim kaget. Ternyata di pulau ini ada penghuninya, ada orang di situ. Kemudian segeralah temui orang tersebut. Tamim bersama orang-orang yang selamat dari badai tersebut segera bertemu dengan orang tersebut yang tinggal di sebuah tempat ibadah. Kemudian Tamim melihat orang tersebut seorang laki-laki yang sedang dirantai, diikat dengan rantai di lehernya, di kedua tangannya dan juga di kedua kakinya. Tamim kemudian bertanya, celaka kamu, apa kamu ini? Katanya. Kemudian orang tersebut mengatakan, engkau telah tahu kabar tentangku. Artinya apa? Ini yang disebutkan adalah Dajjal. Udah lagi dirantai. Dajjal itu sedang dirantai di lehernya, di kakinya, di kedua tangannya, semua dirantai dengan rantai yang sangat kuat. Yang mungkin kita melihat nggak ada kemungkinan nih orang bisa lepas, bisa kabur, ini nggak mungkin. Saking kuatnya ikatan rantai tersebut. Yang rantainya siapa Nan? Nggak tahu. Nah, tidak disebutkan bagaimana dia bisa dirantai di situ. Yang jelas dia temui Dajjal tersebut sedang dirantai. Kemudian Dajjal akhirnya bertanya kepada Tamim Ad-Dari. Subhanallah, pertanyaan Dajjal ini ada 3 pertanyaan Dajjal yang subhanallah saat ini sedang terjadi. Wah. Udah kejadian di zaman sekarang. Kejadian di zaman sekarang. Dajjal nanyanya udah lama. Bahkan di zaman Nabi nih Dajjal udah bertanya nih. Subhanallah, 3 pertanyaan Dajjal ini. Tamim ini zaman Rasul. Iya, karena dia disebut dengan sahabat ya. Sahabat Nabi berarti dia bertemu langsung dan beriman kepada Tamim ini sendiri sama rombongannya dia ketemu itu? Bersama rombongannya. Oh, bersama rombongan. Berarti rombongannya juga ngelihat. Iya. Jadi yang ngelihat bukan Tamim doang nih. Iya, cuman tidak disebutkan apakah siapa rombongan tersebut. Tapi yang jelas Tamim bercerita tentang kisahnya bertemu dengan Dajjal. Dajjal bertanya, pertanyaan pertama, bagaimana pohon korma di Baisan? Baisan ini ada di Palestina. Kemudian Tamim mengatakan, apa yang kamu ingin tanyakan? Bagaimana buahnya? Kemudian Tamim mengatakan, buahnya banyak. Saat ini banyak. Dan subhanallah, kalau kita lihat di Google, kita searchingnya pohon korma di Baisan, ternyata pohonnya udah gak berbuah lagi. Waduh. Subhanallah. Di Baisan dulu pohon kormanya banyak, tapi sekarang pohonnya sudah nggak berbuah lagi. Itu jawaban yang dipengen sama Dajjal. Iya, itu kabar yang kata Dajjal apa? Jika pohon kormanya sudah tidak berbuah, disitulah waktunya aku akan keluar. Mau ditanam baru juga tetap. Itu udah sesuatu kepastian yang Allah tuliskan ya. Jadi bahwasanya pohon korma di Baisan ini pasti nggak akan berbuah. Tapi hanya di Baisan kan? Di Baisan aja. Yang ditanyakan itu di pohon korma di Terus Baisan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana air di Danau Tobariyah? Kalau bisa dikenal itu Danau Tiberias. Itu juga adanya di Palestina dan ente bisa searching di Google ya. Sekarang air di Danau Tiberias itu airnya sudah mulai mengering. Subhanallah. Dulu airnya banyak. Tapi sekarang airnya sudah mulai mengering. Dan kata Dajjal, di saat itulah detik-detik aku akan keluar. Oh, itu jadi tanda-tanda Dajjal bakal keluar. Tanda-tanda Dajjal akan keluar ada di saat pohon korma di Baisan sudah tidak berbuah. Dan air di Danau Tiberias sudah mulai mengering. Dan yang ketiga, mata air Zuhar. Itu adanya di Yordania. Dan mata air Zuhar di Yordania sekarang ini sudah mulai mengering. Dan tiga-tiganya subhanallah terjadi sekarang. Oh, udah pada kering nih. Udah pada kering semuanya. Sudah mulai mengering, enggak sebanyak yang dulu ya. Udah mulai mengering. Tapi masih ada. Masih ada, tapi sudah mulai sedikit airnya. Subhanallah, berarti ini tiga ini terjadi ini berarti mendekati akan keluarnya Dajjal. Kering yang dimaksud tuh abis nggak ada air sama sekali gitu. Iya, ketika sudah mulai mengering, udah itu. Tahu kapan keluarnya? Nggak tahu. Nah, kapan keluarnya Dajjal disebutkan bahwasanya di antara detik-detik atau Dajjal itu keluar, ya tanda-tandanya tadi tiga tanda tersebut sudah terjadi. Kemudian Dajjal ini akan keluar di Khurasan. Khurasan ini adanya di Iran. Oh. Ya, adanya di Iran. Berarti tanda keluar Dajjal ini bakal ada di Iran. Keluarnya di Khurasan, di sebelah timur, daerah timur itu di Khurasan.
Ketika Dajjal akan keluar atau ketika Dajjal keluar, ini Dajjal akan bikin fitnah yang luar biasa. Afwan, anda potong dulu. Tamim Ad-Dari itu zaman Rasul. Iya. Dajjal itu pemuda. Berarti dari zaman Rasul dia udah ada. Betul. Sampai nanti dia akhir zaman, dia tuh tua apa segitu umurnya? Tetap dikatakan sebagai pemuda. Oke, jadi kayak iblis dong. Ya mungkin iblis dikasih ketangguhan oleh Allah, jadi umurnya panjang ya. Tapi di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya Dajjal ini masih muda. Artinya mungkin dikasih umur panjang sama Allah untuk biar tetap muda. Dikasih. Ayo, enggak. Berarti dia keluar dari Iran. Apakah dia orang Iran? Apakah dia orang Iran? Wallahu a'lam. Ana tidak mendapatkan sebuah riwayat apakah dia orang Iran. Tapi keluar dari Iran. Tapi yang jelas dia ini akan keluar dari Iran, dari Dan dari Khurasan. golongan manusia, Nan. Dari golongan manusia, dari keturunannya Bani Adam. Maksudnya Dajjal ini dari keturunan Nabi Adam, dari manusia. Tadi itu orangnya pendek tapi badannya besar, Tapi dadanya matanya bidang. doang kan, jadi tangan gitu sama kayak kita. Iya, seperti manusia, cuman bedanya Matanya itu doang. matanya itu mamsuh al-ain, artinya matanya ini terhapus, artinya pecak. Matanya itu pecak sebelah kanannya. Tapi Orang sebelah tua kirinya- Dajjal siapa, Nan? Nah itu dia, apakah orang tua Dajjal itu siapa? Ana belum tahu apakah Dajjal itu punya orang tua, tapi yang jelas Dajjal ini dilahirkan Dilahirkan dari manusia. dari manusia, tapi apa orang tuanya ana wallahu alam, ana Kayaknya orang tuanya yang kerangkeng tuh. mungkin, anaknya, mungkin. anaknya gitu sedikit kayaknya ini nih. ya karena mungkin karena bermasalah, Kayaknya bisa karena gitu. anaknya bermasalah akhirnya dirantai. Iya. Wallahu alam apakah seperti Dibuang itu. ya sama Terus orang Nan keluar dari Iran, terus gimana? Akhirnya Dajjal akan menimbulkan fitnah yang luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan fitnah terbesar yang ada di muka bumi itu fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Kalau nggak salah Dajjal punya nama, Nan. Apa tuh, Nan? Namanya si Dajjal ini. Siapa nih, Nan? Namanya, Nan? Dajjal nama aslinya. Iya. Wallahu alam. Ada. Dia punya nama. Iya mungkin. Dia Ya. punya nama. Namanya siapa gitu? Nama aslinya. Nggak tahu. Dia aja usah nggak tahu. Apalagi Ya aliran mana ya? Aliran mana? Wallahu alam. Ada nggak tahu nama asli Dajjal siapa. Soalnya 14 Tapi orang. yang disebutkan dia adalah Dajjal. Dajjal. Enggak, dia bisa ngaku Samiri. Samiri. Ya. Yang ana tahu Samiri itu dia Panggilan. setan. Musa Samiri. Hah? Musa Samiri. itu di film kali. Musa Samiri. pernah Iya, dengar sih. Dajjal. Iya sih, di film. pakai nama nabi tuh. Ya mungkin ya, wallahu alam. Iya nama aslinya Musa Samiri. Iya. Samiri. Masya Allah ini jadi menambah informasi. Gue pernah Masya Allah. di internet itu Dajjal sekilas doang, nggak yang kayak gini nggak bahasnya cuma. Iya gua- iya. Masya Allah ini Namanya Samiri. buat menambah ilmu nih. Berarti nama aslinya Musa Samiri mungkin ya. Samiri. Wallahu alam. Terus kalau misalkan lahirnya kapan udah tahu gak? Kalau lahirnya kapan? Pas zaman siapa gitu? Wallahu alam. Tapi yang jelas di saat Tamim Ad-Dari Dajjal itu sudah ada. Tapi sebelumnya apakah Dajjal itu sudah dilahirkan atau seperti apa? Allah alam. Tapi di saat Tamim Ad-Dari itu ke pulau, Dajjal itu sudah ada dan berbentuk masih seorang pemuda. Ada kemungkinan berarti dari sebelum zaman Rasul juga udah ada ya. Udah Soalnya di maksudnya- kerangkeng. Iya, soalnya Iya. kan nanti akhir zaman pun dia tuh segitu. Iya. Nggak jadi Nggak jadi tua kakek-kakek apa ya, gimana mungkin gitu. itu dikasih kelebihan. Nah di antara kelebihan yang dimiliki oleh Dajjal ini bisa menghidupkan orang mati. Orang yang sudah mati bisa dihidupkan lagi sama Dajjal. Beneran Hidup beneran Betul, hidup. hidup beneran. Karena kelebihan yang Allah berikan, Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Dajjal bisa menurunkan hujan. Hujan ini bisa diperintahkan sama Dajjal bisa turun hujan. Bisa menumbuhkan tanaman. Ketika Dajjal suruh tanaman itu tumbuh akan tumbuh. Bisa menyembuhkan penyakit kulit. Yang punya penyakit kulit bisa disembuhkan Dajjal. Bahkan Dajjal bisa mendatangkan surga dan neraka. Dengan izin Maksudnya diliatin Allah, surga dan neraka, Iya. diliatin gitu. diliatin oleh Dajjal ini surga dan neraka. Dan di dalam hadis katakan surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Tapi Kebayang loh. neraka kebalikannya. Nerakanya Dajjal itunya surganya Allah Azza wa Jalla. Ya kebayang gak sekarang nih banyak yang aku nabi, tanpa itu semua tuh udah banyak orang percaya gitu. Iya. Iya.
Apalagi Surga, bisa neraka. orang mati bisa hidup lagi. Nan, Dajjal bisa berubah wujud gak? Allah alam. Kodok gitu. Dikodok aja. Enggak. Karena Dajjal sudah punya karakter sendiri. Oh, Dajjal itu seperti itu. Dajjal nggak bisa berubah. Berarti misalnya buat ngerayu Tujuannya apa buat gitu? ngerayu orang nih, sini ikut Iyalah. Dajjal. Menyerupai wanita. Nah sekarang, bisa gak? sekarang kan kita, Biar kita ikut. iya, Emang ya wanita. Terus Wanita terus. Pak Was. Kita nggak dapat nih orang. Zaman sekarang jelema ngahalu bisa terbang hungkul ge loba pengikutnya. aduh, nggak tahu. Menentuk. Tapi sekarang ketika ada orang misalkan dengan keilmuan dengan kehebatan tersebut, ente kira-kira bakal ikut nggak? Enggak ikut Pak Was. Jangan Mungkin. Ente nggak tahu nih, ini Dajjal nih. Ketika ada orang, masya Allah bisa mendatangkan surga dan neraka, bisa menghidupkan orang mati. Kira-kira ente, wah ini Ada kemungkinan. ada kemungkinan Enggak, kita karena bisa ikut. sekarang aja nih ilmu cuma satu, public speaking yang bagus tuh gak? Pengikutnya udah banyak, apalagi ini ngeluarin surga dan neraka. Dengan kehebatan Bisa ngehidupin orang mati. Wow, Makanya loba. itu kata para ulama, fitnah terbesar itu fitnah Dajjal. Bahkan orang nggak akan pasti percaya kalau bahwasanya dia itu Tuhan. Karena saking hebatnya nih Dajjal nih, subhanallah, sampai bisa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau ini dia kan bisa ngehidupin orang mati. Itu misalkan gini, taruh gua. Yang dia hidup ini apa gua beneran? Apa dia tuh gimana tuh? Ya. Apa berarti gua hidup lagi ternyata gua hidup lagi nih? Apa Iya. gimana tuh? Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut benar-benar hidup. Oh jadi lu tetap Dihidupkan lu. lagi. Jadi Jadi misalkan gue dibunuh, gue udah mati, terus udah gue dihidupin, terus gue ingat gitu, tadi tuh gue dimatiin nih. Jadi bukan isinya setan atau apa. oh gitu. enggak, benar. Enggak. Itu sebetulnya bukan wujud asli manusia ya. Itu ada ada yang ada setan yang berbentuk orang tersebut. Jadi ada suatu kisah, ada seorang anak yang didatangi oleh Dajjal. Dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian bertanya, apa kehebatanmu yang bisa engkau lakukan? Akhirnya dia tahu, Dajjal ini tahu bahwasanya orang tua anak tersebut nih udah meninggal. Kemudian akhirnya Dajjal hidupkan orang tuanya. Ada setan yang menyerupai orang tuanya. Jadi setan menyerupai. Iya, tapi di sebagian riwayat juga mengatakan bahwasanya itu orang tuanya, orang tua anak tersebut tuh yang benar-benar hidup. Dan akhirnya anak tersebut akhirnya mengikuti apa yang dikatakan Dajjal. Karena saking hebatnya nih, orang udah mati bisa hidup lagi nih. Luar biasa. Secara kan lu sekarang udah mati hidup lagi. Apa lu jadiin gue contoh? Gue udah mau mati aja. Dajjal nginter Nan. Nah, betul. Ini pertanyaan Masya Allah. Bagus sih. Cuman ngidol gitu. Apa gitu? Tidak ada satu tempat pun Kayak dagang yang gitu. dilalui oleh tidak ada satu tempat yang tidak dilalui oleh Dajjal. Semua tempat ini pasti akan disinggahi oleh Dajjal. Oke, Nan, gini Nan. Biar Coba. jadi pengikutnya gitu. Iya, Dari dia mencari pengikut. para pengikut. Coba step by step. Bisa gak nyeritain dari awal keluar dia, terus apa yang dia lakuin setelah keluar? Dia keluar pertama akan mencari menimbulkan fitnah yang luar biasa. Kemudian dia akan mencari para pengikut-pengikutnya. Dajjal ini mencari pengikut-pengikutnya. Siapa orang-orang yang bakal difitnah oleh Dajjal? Dia jalan ke semua daerah kecuali 2 kota doang. Dan itu adalah Mekah dan Madinah. Semua daerah tuh dunia. Seluruh dunia pasti akan disinggahi oleh Dajjal kecuali 2 kota doang. Ke kampung seberang nih kan itu Banyak belok banget. masuk rumah orang. Semua Nggak tempat. bakal tersesat tuh dia. Semua tempat dikatakan di hadis tidak ada satu tempat pun pasti akan dilalui oleh Dajjal. Artinya apa? Berarti semuanya. Pakai apa, Nan? Pesawat. Butuh bertahun-tahun dong. Wallahu a'lam. Nah, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Dajjal ini akan tinggal di bumi selama 40. 40. Kemudian 40 apa? 40. 40 hari. Nah, tidak disebutkan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah 40 tahun?" Rasulullah diam. Apakah 40 bulan? Rasulullah diam. Apakah 40 hari? Rasulullah diam. Jadi yang meriwayatkan hadis ini nggak tahu 40 apa. Nah, ini yang menjadi masih misteri ini. 40 jam nggak tahu ya. Apakah 40 jam, 40 hari, 40 tahun?
Tapi yang jelas semua tempat ini akan dilalui oleh Dajjal dan hanya 2 kota aja yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Karena apa? Karena malaikat yang akan menjaganya yang siap membawa pedang yang akan dia hunuskan. Semua malaikat itu berjaga-jaga membawa pedang. Berarti secara nggak langsung kalau kita pengen selamat ya kita kesana aja Iya kali. betul. Kalau kita mau selamat dari fitnah Dajjal, ya kita akan berlindung. Enggak gini nah, pertanyaan gini, di saat Dajjal muncul, kita bakal tahu kalau itu Dajjal. Nah, kalau kita Kalau misalkan kayak sekarang kan banyak yang ngaku jadi ada nabi, banyak sekarang kan. ya bahkan ada yang mengaku sebagai Dajjal. Imam Mahdi udah keluar lah sekarang. Kayak Ya pas kita sekarang ngelihat orang-orang yang agak ngerti ya ini bohong lah. Di momen Dajjal keluar nanti, semua orang bakal percaya itu Dajjal nggak? ketika dia orang yang muslim, dia akan orang yang beriman dan tahu ciri-ciri fisik Dajjal, dia akan tahu ini adalah Dajjal. Yang bisa membedakannya apa? Keimanan kita. Tapi kalau dia bukan orang yang beriman atau orang kafir atau Tolak ukur berimannya gimana nih maksud gue? dia benar-benar Apa semua orang muslim apa? ya, semua orang muslim itu tahu tanda-tanda Dajjal karena apa? Di jidatnya itu ada tulisan kafaro. Setiap muslim itu pasti tahu dan pasti bisa baca kalimat tersebut. Kalau misalkan nggak bisa bahasa Arab? Meskipun dia nggak bisa bahasa Arab. Ditutup topi. Ditutupi. Kan sama Sayangnya topi. di dalam Sama riwayat topi. Dajjal nggak pakai topi ya. Berarti yang selain muslim tuh nggak ada tuh bacaan. Enggak, kalau misalkan Bisa, muslim ternyata. yang agamanya kuring gitu. Iya, Kayak kita ya kurang lebih. Ya meskipun selama dia orang yang muslim ya dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya itu dia bisa baca tuh tulisan di jidatnya itu Kalau kafar. berarti cuman kafir doang yang nggak bisa. Ya karena Dajjal ini akan mengumpulkan pengikut-pengikutnya terutama dari bangsa Yahudi. Dajjal itu yang bersama Dajjal di kala itu ada 70.000 orang Yahudi yang akan menjadi pengikut Dajjal. Dan nanti di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya Dajjal ini akan mencari para pengikut-pengikutnya dan kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. 70.000 orang Yahudi. Dan subhanallah ketika Dajjal ini keluar ya membuat kerusakan di mana-mana, membuat fitnah yang luar biasa, di saat itulah Allah perintahkan Nabi Isa untuk turun. Nah, sampai sekarang ini Nabi Isa ini masih hidup. Masih hidup. Betul, Nabi Isa masih hidup. Dan ketika cerita Nabi Isa itu dibunuh, Allah samarkan seseorang itu yang mirip Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa ini diangkat oleh Allah. Dan sampai sekarang ini Nabi Isa masih hidup, berada di langit. Dan kemudian ketika waktunya Dajjal keluar, di saat itulah Nabi Isa turun dengan dengan bersama malaikat di kanan kirinya. Ada satu Nan. Nah, Imam Mahdi, jangan. Oh. Imam Mahdi sebagai apa nih Nan? Nah, kalau bicara Imam Mahdi, Oh di iya, saat- kan itu zaman Dajjal juga ya. betul. Iya. Imam Mahdi dulu atau Nabi Isa dulu? Imam Mahdi dulu. Oh Imam Mahdi dulu. Ya, di saat terjadi kezaliman yang luar biasa, penindasan yang luar biasa, di saat di seluruh penjuru dunia itu nggak ada lagi keadilan, ya semua di dalam kezaliman, penindasan luar biasa, di saat itulah Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi di saat itu akan muncul menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Dia akan menjadi pemimpin yang adil, memberantas yang namanya kezaliman, ketidakadilan, sehingga di saat itu kaum muslimin dalam keadaan yang adil, yang makmur luar biasa. Bentar. Urutannya jadi gimana? Sebetulnya kalau kita mau urutkan, pertama itu sebetulnya Imam Mahdi dulu. Oh, salah berarti pantesan Imam bingung Mahdi, gua. sorry nih, Imam Mahdi kayak kita sama Imam Mahdi manusia. disebutkan bahwasanya Imam Mahdi adalah dari keluarganya Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah SAW, yang mana namanya Imam Mahdi itu sama dengan namanya Rasulullah. Nah, berarti bener di zaman sekarang keturunan Nabi masih ada berarti. Kalau kita lihat apakah masih ada, kalau wallahu alam ya, tapi kalau berdasarkan cerita ini karena Imam Mahdi masih keturunannya Rasulullah, ya mungkin masih ada. Karena Imam Mahdi ini keturunannya Rasulullah dari sisi Fatimah. Ya, jadi masih adakah cucu Rasulullah? Masih ada. Tapi masih ada. Namanya ini sama dengan namanya Rasulullah dan nama ayahnya sama juga dengan nama ayahnya Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Dan disebut dengan Imam Mahdi. Mahdi ini yang diberi petunjuk. Ya, ini lakabnya dari Muhammad bin Abdullah, yaitu Imam Mahdi. Tapi manusia kan berarti. Manusia, termasuk dari manusia Nah, karena cucunya Rasulullah. Pertanyaannya bahlul sih, cuman
Bisa gak misalkan kita ngegeng nih semua 50 orang nih, set, ada Dajjal, Lawan. kita serang, kita bunuh Dajjalnya. Bisa gak kira-kira? Pecat kan. Karena di dalam hadis 50 orang nih. 50 orang ya. Karena di dalam hadis disebutkan jika kamu bertemu dengan Dajjal maka larilah. Oh, bukan lawan. Bukan dilawan. Karena apa? Kita nggak akan bukan masalah adu kekuatannya ya. Kita nggak bisa namanya melawan fitnahnya ini luar biasa. Ya fitnah yang dibuat oleh Dajjal ini luar biasa. Bukan ngelawan yang ada kita jadi pengikutnya. Kayak hipnotis aja Jadi kali kalau ya. Iya. Dajjal tuh dia keliling dunia bukan ngeberantas berarti ya. Wah. Bukan mencari pengikutnya, membuat fitnah-fitnah luar biasa. Jadi ngedatengin kita di Dakwah, dia dakwah. Ya dia dakwah kali gitu ya, safari dakwah. Apa dakwah? Kalau dakwah buat kebaikan, kalau Dajjal menimbulkan kerusakan, bukan iya, kebaikan. Apa dakwah disebutnya ya. Bukan dakwah namanya, menyebarkan fitnah yang luar biasa. Cuman berarti bukan pakai cara kekerasan ya? Enggak, dengan cara Doktrin itu aja. menimbulkan fitnah-fitnah itu. Cuci Didoktrin. Cuci otak Kita nggak ya. mau kan? Cota. Hah? Kita nggak mau nih dikejar gak? Kalau misalkan dia dia orang muslim yang kuat imannya, di saat dia tidak bisa dipengaruhi oleh Dajjal, ya Dajjal nggak akan mempengaruhi Oh kita dia. nggak dibunuh sama dia. Ada suatu cerita bahwasanya ketika ada seseorang itu dipilih untuk memilih surga atau neraka. Ya. Orang tersebut tahu bahwasanya ini adalah Dajjal. Kemudian orang tersebut memilih Neraka. surganya nerakanya Dajjal. Nerakanya Dajjal. Ayat ternyata dia memilih surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut digergaji oleh Dajjal. Kemudian dihidupkan lagi, orang tersebut ditanya lagi, "Engkau memilih yang mana?" "Aku memilih neraka." Digergaji lagi sampai 3 kali sehingga orang tersebut akhirnya dimasukkan ke surga Allah. Itu luar biasa, fitnahnya luar biasa. Banyak orang aja bisa sama Dajjal. Dihidupin lagi. Kasar sih Dajjal ini. Iya, mungkin Enggak. dari sifat kasar. Nah, ini kan stepnya tuh Dajjal keluar, Imam Mahdi terus Nabi Isa. Nah maksud gue tujuan Dajjal. endingnya tuh apa yang dia kejar nih? Ya ketika Nabi Isa ini turun dari langit untuk memimpin kaum muslimin, maka akan ada terjadi perang yang luar biasa. Oh. Perang yang hebat antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dipimpin oleh Dajjal, sedangkan kaum muslimin itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam. Ya, Ini dipimpin udah oleh mau Nabi ending Isa alaihissalam. Dan ketika turunnya Nabi Isa itu akan turun di kota apa? Di Menara Putih. Di kota Dimashq. Adanya di Suriah. Nah, Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih di kota Dimas di Suriah. Damaskus bukan? Iya, Damaskus di kota Damaskus. Di saat Nabi Isa turun, itu kaum muslimin di saat itu lagi mau melaksanakan sholat. Tapi tidak disebutkan sholat apakah sholat maghrib, sholat isya. Di situ kaum muslimin sedang Oh nggak salah melaksanakan sholat subuh dah. Iya, mungkin Tahu deh. Dajjal. Iya, Ini iya. Dajjal ya? Enggak gua beberapa pernah dengar. Asik. Pas Dajjal nih bukan sholat. iya. Apa pada subuh? Ayo, mungkin Pada subuh. Apa pada isya ya? ya. Yang penting subuh ke Isa. Kan tidur. Ya, pokoknya di waktu malam gitu ya, di waktu belum terbitnya matahari. Matahari. Ya, di saat itu yang menjadi imamnya adalah Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa turun, akhirnya Imam Mahdi mundur. Mundur dari imamnya, memberikan ruang buat Nabi Isa jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Sesungguhnya sudah ada pemimpin kalian, maka yang menjadi pemimpin kalian adalah Imam Mahdi. Akhirnya Nabi Isa menjadi makmumnya Imam Mahdi. Setelah kaum muslimin sholat, ketika itu ada Dajjal, ada yang mengetuk pintu. Kemudian kata Nabi Isa, buka. Akhirnya setelah dibuka, ternyata itu Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Nah ini kan perangnya kalau nggak salah kayak zaman dulu lagi ya pakai pedang. Iya, Jadi betul. pistol, basoka apa itu Udah nggak ada. Perang kayak zaman Perangnya mulai seperti dulu lagi, memakai pedang. Berarti gini Nar, berarti kalau misalkan perangnya pakai pedang lagi berarti di saat Dajjal keluar, berarti dunia tuh lagi nggak baik-baik aja berarti kan? Iya. Pacak klik apa? Dunia itu sedang tadinya dunia itu sedang baik-baik saja karena dipimpin oleh Imam Mahdi. Nggak ada lagi namanya kezaliman apa. Nah, di saat dunia lagi baik ini barulah keluar Dajjal. Enggak, maksud gua makmur gak?
Makmur, sangat makmur. Dipimpin Imam Mahdi itu dunia itu saat itu sangat makmur. Bahkan orang itu saking makmurnya disebutkan itu suburnya luar biasa. Nggak ada yang namanya kelaparan. Makmurnya luar biasa. Sedunia. Sedunia di Tapi saat kita itu. belum tahu itu Mama itu. Belum. Tahu kaum muslimin itu nanti akan berbaiat. Apa tuh berbayar? Berbait itu sumpah setia. Oh. Nah kaum muslimin ini akhirnya sumpah setia. Makanya nggak ada orang yang namanya mengaku Imam Mahdi. Ana Imam Mahdi, nggak ada. Berarti itu bohong. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi berarti itu bohong. Karena Imam Mahdi itu tidak mengakui dianya adalah Imam Mahdi. Tapi kaum muslimin mengenali. Semuanya ya. Semuanya mengenali dia adalah Imam Mahdi. Cara kita kenalnya gimana? Dia adalah seorang yang adil. Dia adalah orang yang baik, seorang yang soleh. Sehingga akhirnya kaum muslimin tahu. Kalau misalkan masuk gini kan, kalau misalkan adil, soleh, Banyak. Kayak nggak ada tanda-tandanya gitu. iya maksud gue bisa nggak sih kita gue pengen jadi Imam Mahdi nih biar banyak pengikut. Nggak boleh ngaku. Enggak maksud gini. Iya, emang dia nggak jadi berlaku. orang yang soleh. Jadi Dia gue jadi bakal orang yang gimikin gue tuh soleh, Iya, gue iya. tuh adil, tau gak? Tapi itu nanti kaum muslimin akan mengenali dengan sendirinya. Otomatis tuh. Otomatis kaum muslimin itu akan mengenali dengan sendirinya bahwasanya dia adalah Imam Mahdi. Kemudian akhirnya kaum muslimin berbaiat, sumpah setia untuk mengikuti Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti akan menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Tapi di saat perang yang luar biasa antara Dajjal dengan kaum muslimin, yang menjadi pemimpinnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika setelah selesai dari sholat tuh ada yang mengetuk. Ternyata setelah dibuka itu Dajjal dan para pengikutnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Dajjal ngelihat Nabi Isa, Dajjal ini meleleh seperti garam di lautan. Oh berarti Dajjal nggak tahu tuh Nabi Isa udah datang. Iya nggak tahu. Ternyata yang dia lihat adalah Nabi Isa. Akhirnya Dajjal ini meleleh seperti garam yang ada di lautan. Akhirnya Dajjal lari dengan para pengikutnya sampai tibalah di Palestina yang disebut dengan Bab Lud. Itu adanya di Palestina. Di saat itulah akan ada peperangan yang luar biasa antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Saking hebatnya kaum muslimin diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengalahi orang-orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ini kocar-kacir, ketakutan semuanya. Dan mereka ini bersembunyi di batu, di pohon. Dan subhanallah saat itu batu dan pohon bisa berbicara. Batu dan pohon bisa berbicara. Batu dan pohon akan mengatakan, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, perangilah dia. Tapi ada satu pohon yang nggak bisa bicara, yang justru melindungi orang Yahudi. Tahu kan? Pohon apa? Gorkot. Ayo, masya Allah. Gorgon. Pinter Anda, masya Allah. Kalah ya. Namanya pohon garkat. Dan sekarang nih, Enggak Iya, iya. dan sampai saat ini peneliti dari orang-orang Yahudi ini lagi mengembangbiakan pohon garkat. Ya Oh, karena sekarang apa? lagi ini. Iya. Karena orang budidaya. Karena orang-orang Yahudi ini tahu pohon tersebutlah yang akan menyelamatkan mereka. Sehingga akhirnya dikembangbiakan sama orang-orang Yahudi. Berarti gini Nan. Berarti orang-orang Yahudi tahu bakal datang Dajjal. Iya. Emang. Dan cerita ini sebetulnya ya kalau kita melihat itu sebetulnya cerita-cerita ini tuh ada di kitab Injil, ada juga di kitab Taurat. Enggak, Karena kitab Taurat dan kitab Injil ini disebut kitab Samawi, kitab yang turun dari Allah. Iya, benar. Iya, cuman lah dengan bergantinya zaman, dengan berjalannya zaman, akhirnya banyak perubahan-perubahan yang terjadi di kitab Injil dan Taurat. Kalau kita melihat aslinya itu banyak sekali persamaan-persamaan antara kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Enggak, maksud gue gini, kalau misalnya orang Yahudi tahu Dajjal bakal datang, endingnya Dajjal kalah kan? Nah orang Yahudi tahu gak kalau Dajjal tuh bakal kalah endingnya? Wallah alam apakah di cerita mereka itu Dajjal akan kalah, tapi yang jelas mereka itu meyakini bahwasanya mereka akan dilindungi oleh sebuah pohon yang disebut Gorkot tersebut. Apakah mereka tahu mereka akan kalah?
Allah alam. Mungkin kita harus bertanya lagi sama orang Yahudi. Apa kita undang lah Yahudi? Kita harus bertanya nih sama orang Yahudi. Sejarahnya ente nanti terakhir gimana orang Yahudi aja. Kalau kita orang Muslim, insya Allah kita akan menang nih. Soalnya karena ini janji dari Allah. Maksudnya kita ini akan menang melawan Dajjal sama orang-orang Yahudi ini nantinya. Terus setelah si Dajjal ngelihat Nabi Isa, terus dia ngeleleh, terus kemana dia? Kemudian dia akan lari ke tadi lari ke kocar-kacir ke Palestina, dan di Palestina lah Dajjal nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dari Suriah. Dari Suriah. Suriah. Lari ke Palestina. Lari ke Palestina. Jauh apa gimana? Nah, apakah jaraknya naik apa wallahu alam. Tapi yang jelas Dajjal ini nanti akan lari dan nanti akan bertemu Nabi Isa itu di Palestina. Cuman ininya maksud gue jaraknya gitu. Nah, kita coba bisa sekarang nih. Bisa lihat di Google. Jarak Suriah sampai Palestina itu berapa jauhnya. Berarti samperin sama Nabi Isa. Iya, Nabi Isa Imam Mahdi sama Muslim nyamperin. ya nanti akan mengejar Dajjal dan nanti akan ketemunya di Palestina, di Bab Lut namanya. Dan di Bab Lut itulah nanti akhirnya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekarang udah ada Babel. Emang ada tempatnya? Ada, nama-nama itu tersebut masih ada sampai sekarang. Dan itu nanti akan menjadi sejarah. Tadi pohonnya ditanam Pohonnya di kayak mana? brokoli bukan? Bukan. Bentuk pohon. Pohonnya itu seperti kayak apa ya? Garpu. Kayak brokoli itu juga sih kayak rambutan. banyak apa ya? Akar. Iya ya, banyak akarnya ya. Tumbuh di gersang bukan? Tempat yang gersang, tempat yang gersang. Itu Terus namanya pohon setelah dia lari ke Palestina, setelah dia lari ke Palestina ya di Bab Lut itulah nanti akan akan terbunuhnya Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, kaum muslimin itu bentar. Yang ngebunuh Dajjal siapa nih? Imam Mahdi apa Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam. Oh. Yang nanti akan ngebunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi Imam Mahdinya masih ada. Di saat itu Imam Mahdi masih ada. Imam Mahdi masih ada. Dan tidak dikisahkan apakah di saat itu Imam Mahdi meninggal. Wallahu alam. Tapi yang jelas Imam Mahdi yang sepengetahuan aneh, Imam Mahdi itu masih ada dan ikut nanti akan bersama kaum muslimin yang lainnya untuk memerangi Dajjal dan orang-orang Yahudi. Setelah Dajjal ini mati, kemudian ada satu makhluk yang nanti akan keluar. Makhluk. Iya, Setelah Dajjal mati nih. Dajjal mati dan di saat itu akhirnya kaum muslimin hidup dalam kebahagiaan. Setelah Dajjal mati, Muslim bahagia. Bahagia, hidup tentram. Itu belum kiamat kan? Belum. Ini masih masuk tanda-tanda berakhirnya suatu zaman. Masuknya tanda-tanda akhirnya sebuah zaman. Dan di saat Dajjal telah mati, kaum muslimin akhirnya hidup dalam kebahagiaan. Ya, disebutkan bahwasanya disitulah akan ada namanya kaum muslimin ini berhaji. Dan inilah haji yang terakhir dilaksanakan oleh kaum muslimin. Akan ada haji, mereka akan pergi haji, dan kemudian akhirnya akan ada keluar satu makhluk yang mereka ini kuatnya luar biasa. Mereka akan mengobrak-ngabrik isi dunia. Semua isi dunia ini akan diobrak-abrik semuanya sama makhluk tersebut. Cobaannya berarti setelah Dajjal ada lagi makhluk. Ada lagi sebuah makhluk. Nah, makhluk ini luar biasa. Makhluk melata bukan? Makhluk melata. Bukan. Makhluknya ini seperti manusia, keturunan manusia yang biasa disebut dengan keturunannya atau mirip dengan bangsa Mongol. Mongol tuh kecil-kecil gitu. Iya, orangnya pendek-pendek tapi beringasnya luar biasa. Ya luar biasa. Ini disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dua makhluk ini, dua kaum inilah yang akan mereka ini mengobrak-abrik luar biasa di suatu negeri. Semua daerah akan diobrak-abrik. Kuat mana nan Dajjal sama Ya'juj Ma'juj nan? Kuatan mana nih? Di dalam cerita bahwasanya Dajjal ini bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Tapi ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, justru Allah memerintahkan Nabi Isa dan kaum muslimin untuk berlindung dari Ya'juj dan Ma'juj. Gara-gara jumlah juga gak sih? Keahliannya apa emang? Dia kuat secara fisik. Kuat secara fisik, beringas. Dajjal bisa ngidupin orang mati. Ya, tapi pecat sama dia. secara fisik dia kuat luar biasa
beringasnya luar biasa dan jumlahnya banyaknya luar biasa. Oh banyak nih. Banyak. Melebihi umat manusia. Melebihi umat. Oh, berarti ngelebihi 70.000 umat Dajjal. Melebihi orang-orang. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah atau dalam sebuah riwayat, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj, dan dia nanti akan keluar dari atas gunung. Ya, saat ini Ya'juj dan Ma'juj ini sedang dikurung di antara dua gunung. Ya, kita bisa lihat kisahnya Nabi Dzulkarnain ya. Ketika Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung ya di antara dua gunung dengan potongan-potongan besi, dan setiap harinya Ya'juj dan Ma'juj ini berusaha buat keluar. Apa yang dia lakukan? Dia membuat lubang, dikorek-korek sampai akhirnya timbul sebuah lubang. Dan ketika malam hari, pemimpin mereka itu mengatakan sudah berhenti, kita akan lanjutkan besok pagi lagi. Ternyata di besok harinya, di pagi hari, lubang itu sudah nggak ada. Kembali normal lagi, ketutup lagi. Ini dengan izin Allah. Bukanan, gini Nan. Ya'juj Ma'juj kan jumlahnya lebih banyak dari umat manusia. Sekarang dia nih lagi di benteng. Dibentengnya di bumi. Dibentengin di bumi. Nah, maksud gua segimana gedenya tuh benteng. Segimana bentengnya? Ke dalam bawahkah atau kemana itu di bumi? Nah, wallah alam apakah sebesar apa, tapi yang jelas nanti di terakhir nanti kita akan sebutkan sebanyak apa Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kita akan sebutkan sebanyak. Tapi kalau misalkan apakah tempat tersebut mampu untuk menampung Ya'juj dan Ma'juj segitu banyaknya? Ya mampu, disebutkan karena di kisah Nabi Dzulkarnain atau seorang yang disebut dengan Dzulkarnain, karena ulama ini berbeda pendapat tentang Dzulkarnain. Sedikit kita berbicara tentang Dzulkarnain. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Dzulkarnain adalah seorang nabi. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan lah, dia adalah seorang pemimpin yang saleh, yang adil, dan dia suka berkelana ke tempat-tempat. Nah di saat itulah dia bersinggah-singgah, akhirnya disitulah dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah ini bisa kita lihat kisahnya itu di surat Al-Kahfi. Berarti Nan dulu sebelum ditembok Ya'juj dan Ma'juj ini hidupnya barengan sama manusia. Iya. Manusia biasa gitu. Iya, berbeda. Makanya di ketika itu ada manusia atau sekelompok manusia ini yang melapor kepada Dzulkarnain ini, wahai Dzulkarnain, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka merusak. Ya artinya apa? Mereka hidup bersama manusia waktu itu. Hidupnya ini merusak. Tolong bantu kami. Akhirnya Dzulkarnain tersebut memerintahkan orang-orang di sekitar situ untuk mengumpulkan potongan-potongan besi. Yang mana dengan potongan besi tersebut Dzulkarnain akan membuat sebuah tempat untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ini luar biasa Ya'juj dan ngerusaknya. Bahkan disebutkan ketika Ya'juj dan Ma'juj melewati sebuah danau, ya disebut juga di situ Danau Tobariyah, Danau Tiberias, yang waktu itu ada airnya. Ketika lewat saking banyaknya, itu air itu habis. Kotor. Habis diminum apa? Habis diminum. Haus. Danau yang luas luar biasa itu habis diminum sama mereka. Bahkan Ya'juj yang Ma'juj yang datang terakhir ngomong apa? Dahulu kalau tidak salah di sini ada airnya. Kemana nih airnya? Ternyata udah diminum sama golongan yang depan. Golongan yang terakhir nggak kebagian airnya. Saking banyaknya luar biasa. Merusak semua, apa saja yang dia lewati pasti akan dirusak. Dari zaman sebelum Nabi udah ada Ya'juj Ma'juj. Iya, jadi di zaman Dzulkarnain ini, di zaman Dzulkarnain diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Kalau ente baca surat Al-Kahfi itu disebutkan tuh kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Umurnya? Umurnya di sampai sekarang masih ada. Berapa ribu tuh? Nah, berapa tahun, berapa ribu tahun. Tapi nggak ada yang tahu lokasinya di mana gitu. Hanya disebutkan di ayat tersebut di antara dua gunung. Sebagian para ulama itu menyebutkan adanya di daerah Cina.
disebut dengan tembok Cina. Tembok Cina tersebut. Karena Ini mah tembok Cina itu menghubungkan antara dua gunung. Kalau ente lihat itu tembok Cina itu menggabungkan dua gunung. Tapi apakah tempatnya di situ? Wallahu alam, tidak ada. Tapi ciri-cirinya menunjukkan ke sana. Iya, ciri-ciri tersebut Tembok Cina pun gelo tuh. Berapa tembok Cina kilo kan gitu? Berapa puluh ribu kilo itu kalau nggak salah. Saking besarnya, saking bisa menghubungkan antara dua gunung. Jadi yang menjadi ciri-cirinya itu antara dua gunung aja. Disitulah ada tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Tapi di mana gunung tersebut, wallahu a'lam, tidak ada yang menyebutkan secara jelas. Dia gini dia kan di tembok nih. Dia bisa makan. Makannya di saat dia dikurung makannya apa? Wallahu a'lam, tidak ada. Setelah keluar makan nasi. Enggak. Kalau di dalam riwayat itu dia memakan pohon, memakan pohon-pohonan, memakan binatang-binatang, bahkan semua yang ada di hadapan dia pasti akan dibunuh. Kita dimakan kita. Iya, semua yang ada di hadapan dia pasti akan dibunuh, pasti akan dihancurkan. Maka dari itulah Nabi Isa ini disuruh Allah untuk berlindung karena dahsyatnya luar biasa. Sama kayak Dajjal gak? Kalau ke Mekah kita aman gitu. Enggak ada tempat. Dibabat. Enggak ada semuanya. Mekah juga hancur dan. Iya, semua. Mekah hancur. Nah, TikTok berarti di saat di saat itulah nanti Ka'bah ini akan hancur. Zaman itu. Di zaman itulah nanti ada suatu zaman, nanti di akhir zaman itu akhirnya Ka'bah ini akan hancur dan dihancurkan oleh satu orang dari negeri Afrika. Orang tersebut orang Habasyah itu orang Afrika, dan dialah nanti yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah itulah ketika Ka'bah itu udah dihancurkan, itu udah nggak ada lagi yang namanya orang umroh, nggak ada lagi orang yang namanya haji. Nanti ada suatu zamannya, maka dari itulah semua tempat bakal dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang ngancurin Ka'bah itu orang kafir atau gimana nih? Disebutkan orang kafir ya, orang emang punya dendam ke Islam. Ya. Berarti bukan Ya'juj Ma'juj dan. Bukan yang menghancurkan. Nanti ada orang dari orang Habasyah namanya. Orang dari Afrika yang ciri-cirinya itu kakinya kurus tapi berbentuk O. Kalau jalan itu antara paha betis dengan betisnya itu berjauhan. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Kalau ada orang Afrika betisnya kecil berjauhan, nah itu hati-hati itu. Afwan tadi balik lagi ke zaman Nabi Isa. Kan Nabi Isa nih sama kaum muslimin sama Imam Mahdi menang. Terus turunlah Ya'juj Ma'juj kan. Iya, dari atas gunung. Menghancurkan semuanya. Iya. Nah, kaum muslimin kemana tuh? Disebutkan bahwasanya Nabi Isa dan kaum muslimin itu bersembunyi di Gua Tur. Allah perintahkan Nabi Isa dan kaum muslimin untuk bersembunyi di Gua Tur. Nah, di gua tersebutlah tidak didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Disitulah akhirnya kaum muslimin itu diselamatkan oleh Allah. Ketika semuanya sudah dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj akhirnya merasa sombong. Ketika semuanya sudah dihancurkan, Ya'juj mengatakan, kami telah binasakan semua yang ada di bumi ini. Kami akan binasakan semua yang ada di langit. Sombongnya luar biasa. Akhirnya mereka ini memanah ke atas langit, dipanah yang ada di atas langit. Mereka panah yang ada di langit, kemudian dengan izin Allah panah busur panahnya itu kembali dengan tetesan-tetesan darah. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, semuanya sudah kami musnahkan, semua yang di bumi dan semua yang ada di langit. Kamilah yang menjadi juaranya, kamilah yang menguasai dunia ini semuanya. Bayangkan. Tapi dia nih saling kompak satu sama lain. Iya, saling kompak. Enggak saling makan apa gimana? Enggak, disebutkan ini bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini sebuah kaum. Ada dua kaum. Disebutnya Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka semuanya disebut Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dua kaum berbeda. Dua kaum berbeda, bukan satu nama, bukan. Tapi disebut dengan dua kaum disebut Ya'juj dan Ma'juj. Terus udah manah ke langit. Kelihat akhirnya saking sombongnya ngerasa Nah, kita sudah membunuh yang ada di langit, dan ketika mereka sudah menyembuhkan kerusakan yang luar biasa, akhirnya Nabi Isa berdoa sama Allah. Wah, ya Allah, tolong kami. Mereka ini sudah membuat kerusakan yang luar biasa. Akhirnya musnahkan mereka. Nah, saking dahsyatnya nih Nabi Isa aja nih nggak bisa ngelawan Ya'juj dan Ma'juj. Dan bisa dibilang bisa dibilang Ya'juj dan Ma'juj sama Dajjal lebih sombong Ya'juj dan Ma'juj ya.
Ya, Bilang gitu gak sih? Ya, tapi Kalau Dajjal tahu gak? Gini, Dajjal dia percaya ada Tuhan gak? Dajjal apakah percaya kepada Tuhan? Wallahu a'lam. Cuman maksud gue dia pernah berpikir bakal ngebunuh langit gak? Enggak. Ini Dajjal Enggak. ngebunuh langit ya, di langit. Cuman hebatnya Dajjal dia ngaku sebagai Tuhan. Iya, cuman ini Dajjal mau ngebunuh yang ada di langit. Itu terlalu barbar. Iya, ya. Ya terus. Cuman Ya'juj dan Ma'juj nggak mengaku sebagai Tuhan. Cuman dia percaya Tuhan gak? Ya, maksud gue si Ya'juj Ma'juj percaya Tuhan gak? Percaya ada Tuhan gak? Percaya ada Allah gak? Wallahu alam, tidak ada satu sumber yang mengatakan apakah dia sebagai orang yang mengakui adanya Tuhan. Allah alam. Tapi dia yang jelas saking Percaya di langit ada sesuatu. di langit itu ada penghuninya, dikira. makanya Iya. mereka panah langit-langit itu, dan dengan izin Allah kembalikan busur-busurnya itu, anak panaknya itu dengan lumuran darah. Ya saking senangnya Ya'juj dan Ma'juj, kami telah membunuh orang-orang penghuni langit. Kemudian Nabi Isa berdoa untuk memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana musnahnya mereka? Akhirnya Allah kirimkan ulat yang keluar dari Pundak. belakang leher mereka. Punduknya. Lehernya ini akhirnya keluarlah ulat-ulat, yang mana ulat-ulat tersebutlah yang akhirnya memakan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Ya'juj dan Ma'juj akhirnya musnah. Ketika semua Ya'juj dan Ma'juj itu musnah binasa, Nabi Isa akhirnya dengan beberapa orang ini turun untuk ngecek. Ternyata disebutkan tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini, melainkan di situ ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Jengkal doang. Tidak ada sejengkal pun di muka bumi ini, melainkan di tanah tersebut ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sebumi nan. Sebumi. Berarti kan sebumi aja sekarang ada 7 miliar. orang tuh. Saking dahsyat, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj, tidak ada sejengkal pun di muka bumi ini, melainkan ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Saking banyaknya, luar biasa. Terus di bangkainya gimana? Nah, kemudian Nabi Isa berdoa lagi sama Allah, ya Allah, ini bangkainya luar biasa, menimbulkan bau busuk yang luar biasa, dan saking banyaknya, meminta lagi pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bersihkanlah mereka. Akhirnya Allah kirimkan burung, yang mana burung tersebut lehernya itu seperti leher-leher unta, artinya lehernya panjang. Nah, wallahu alam bentuknya seperti apa? Ya kita kalau ana lihat itu, kalau ente lihat burung pemakan bangkai itu, Nggak tahu gua. ada burung-burung yang makan bangkai itu lehernya panjang-panjang tuh. Tapi apakah burung tersebut seperti itu? Wallahu alam. Tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya ya, burung itu seperti burung pemakan bangkai. Yang mana akhirnya burung-burung tersebut mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan melemparnya ke lautan. Dan kemudian setelah itu Allah kirimkan hujan, yang mana hujan tersebut bertujuan untuk apa? Untuk membersihkan bau-bau ya dari Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, saking banyak ya tuh. Tidak ada satu jengkal pun ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Gua tur tuh segede gimana? Soalnya kan di situ kan kita kaum muslimin tuh baru beres menang perang. Iya. Berarti kan masih banyak dong. Iya, tapi setelah menang perang tersebut, akhirnya kaum muslimin hidup dalam keadaan damai. Dan akhirnya baru situ keluar Ya'juj, dan jumlah berapa yang berlindung dari gua Tur tersebut tidak disebutkan secara pasti ya. Yang jelas kaum muslimin diperintahkan untuk bersembunyi di gua Tur. Barengan Jumlahnya berapa? Wallahu alam. Sama Imam Mahdi, sama Nabi Isa. Wallahu alam. Yang jelas Nabi Isa ada di situ. Nanti pas sudah hujan itu keadaan bumi kembali subur lagi tuh. Kembali normal lagi. Kembali seperti semula. Artinya dalam keadaan subur lagi. Bukan, maksud gue kalau Dajjal kan jelas poinnya tuh dia Pertanyaan pengen ini, Wei, ya. nggak, poinnya tuh dia pengen Jadi Tuhan gitu. jadi Tuhan, banyak penggemar. Ya, Bukan penggemar apa sih sebetulnya? pengikut. Kalau Ya'juj Ma'juj ini tujuannya tuh apa, ngancurin doang gitu? Iya, menghancurkan dunia ini. Ngancurin doang. Iya, karena mungkin mungkin dari apa yang telah Allah tuliskan ya, maka dari itulah Allah perintahkan mereka untuk menghancurkan dunia ini dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang kuat, luar biasa, beringasnya luar biasa. Jadi seolah-olah dunia dipimpin sama Ya'juj Ma'juj gitu.
pengennya begitu kayak tujuannya ya. Dendam lah, kalau enggak dendam gak sih? Kagak Jadi- diusir lama gitu ya. Gara diusir. Ya, Bukan diusir tuh, benteng. dikurung. dikurung ya. Saking udah lama luar biasa dikurung, akhirnya Allah bebaskan dengan apa namanya? Di saat waktunya, disitulah mereka beringasnya luar biasa sehingga menghancurkan semua yang ada. Berapa lama Nang? Dari dia keluar sampai rata dunia sama dia. Bro, rata. Wallahu alam ya, ana pernah baca kalau tidak salah itu selama 30 hari atau 40 hari gitu. Ngancurin dunia dalam waktu Iya, 2 hari. dan itu bukan hal yang mustahil karena jumlahnya banyak. Oh iya. Ya kan luar biasa. Ente punya pengikut yang banyaknya untuk meratakan dunia ini bukan suatu yang mustahil gitu. Cuman kalau banyaknya sampai bangkainya itu sejengkal, itu kalau dibuang ke laut cukup nggak laut? Nah, itu. Cukup. Kan laut lebih gede daripada daratan. 70% bumi. 1/3-nya ya. 1/3 itu kan bumi, 2/3-nya itu lautan ya. Tapi yang jelas di hadis disebutkan maksudnya Allah perintahkan burung-burung tersebut untuk melempar bangkainya itu ke lautan. Kemana saja yang Allah kehendaki. Berarti kita nggak ada yang ngelawan dia, kita kabur. Kita semua kabur. Kita Gak ada yang semua. ngelawan tuh kabur. Kalau ana sih nggak mau hidup zaman itu ya. Allah ya ketemu Dajjal, ketemu Ya'juj dan Ma'juj. Kalau ana sih nggak mau hidup zaman itu ya. Kalau Cara ente mau penghabisan itu. Ada kemungkinan nggak Dajjal ada di zaman kita? Sekarang nih kayaknya muncul-muncul gitu. Kan maksudnya kayak yang tadi dari awal nih. Ciri yang ditanyain sama Dajjal tuh udah kejadian semua di zaman kita. Ada kemungkinan nggak dia dekat-dekat ini tuh hadir gitu? ya bahkan jangankan di zaman kita ya, Nabi SAW aja di zaman Nabi aja, Nabi mengatakan ketika Nabi diutus sampai terjadinya kiamat itu kata Nabi hakada. Nabi menunjukkan 2 jarinya, dekat artinya. Itu dari zaman Nabi. Nabi menunjukkannya itu hakada. Dekat artinya Oh, jaraknya tuh kayak gini. Jaraknya itu seperti ini. Seperti ini apa gini? Seperti ini. Nabi nggak tidak merapat ya, tapi Nabi itu merenggangkannya. Artinya nih dekat nih. Tapi wallahu alam apakah zaman ini wallahu alam. Tapi yang jelas di saat tanda-tanda kiamat yang besar itu akan keluar, di saat itulah nanti akan kehancuran kiamat itu akan terjadi. Nan, Dajjal ini tanda-tanda kiamat keberapa? Ini kan salah satu tanda kiamat kan Dajjal? Ayo. Tanda kiamat keberapa? Kalau kita melihat beberapa hadis Nabi SAW atau dari pendapat para ulama, sebetulnya tidak ada secara pasti urutan tanda-tanda kiamat. Tapi dari beberapa para ulama menyebutkan di antara yang pertama itu keluar itu adalah Dajjal. Oh. Keluarnya Dajjal itu di urutan yang pertama. Kemudian turunnya Isa al-Masih untuk membunuh Dajjal. Kemudian barulah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemudian tanda-tanda yang lainnya. Kalau kita mau bahas, insya Allah kita akan bahas. Coba spill dikit coba, gue pengen tahu. Waduh. Spill dikit coba. Spill dikit di antara tanda-tandanya ya. Yang pertama keluarnya Dajjal. Kemudian setelah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Kemudian barulah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemudian ada selanjutnya itu ada penenggelaman ke dalam bumi di dalam 3 daerah. Banjir berarti. Nah, penenggelaman itu artinya tanah ini masuk ke dalam. Kayak longsor. Kayak Jakarta kan sekarang Bukan udah mau hanya tenggelam. sama balu Jakarta. Udah mau tenggelam balu. Kayaknya termasuk. Enggak, tapi maksud gua. bukan tenggelamnya itu karena Jadi maksud gue air masuk ya. akal tuh. Jakarta sekarang udah mulai mau tenggelam nih. Jadi daratannya tuh di bawah, airnya tuh di atas kalau nggak salah gitu. Oh Jakarta. Ada beberapa Nembus bagian ke lah. benteng ya, airnya ya. Ya, tapi yang disebut ini penenggelaman itu artinya tanah ini masuk ke dalam. Kayak zaman Nabi Lut. Ya, Nabi Lut kan dibeledak kalau nggak salah. lebih ya. tepatnya pernah di zamannya Korun. Oh. Korun itu pernah ditenggelamkan oleh Allah. Nah, itu kita akan ceritakan tuh. Tuh bagaimana Seru nih. tanda-tandanya. Terus apa lagi Nan? Terus apa lagi? Apa lagi Nan? Gue pengen tahu dulu. Kemudian akan ada keluar makhluk yang disebut dabah. Apalagi tuh dapat. Makhluknya. Makhluk ya. Makhluknya disebutnya dabah. Dabah itu seperti apa? Wallah alam tidak secara spesifik diceritakan, tapi yang jelas makhluknya ini makhluk yang besar, yang mana makhluk tersebut ini bisa tahu ente orang kafir, ente orang muslim. Gokil. Terus
Apa lagi? Dia bahkan Pertanyaannya memberikan banyak nih. tanda nih. Bukan nanti. manusia tapi pastinya. Bukan, tapi dia makhluk yang keluar dari bumi. Hmm. Makhluk yang keluar dari bumi. Kemudian ada nanti akan ada timbul asap yang disebut dengan dukhan, timbulnya asap yang turun dari langit, yang mana asap ini akan menyelimuti seluruh manusia. Nah, itu juga termasuk di tanda-tanda. Dan yang terakhir, keluarnya api dari negeri Yaman. Yang lebih tepatnya di kota Aden. Aden itu adanya di negeri Yaman yang mana api tersebut, api yang besar yang nanti akan menggiring manusia kepada suatu tempat. Dan setelah itu Digiring api. buat apa, Nan? Digiring untuk dikumpulkan pada suatu tempat. Di tempat itulah nanti manusia akan berkumpul, barulah nanti di situ akan ditegakkan hari kiamat. Wah. Nanti kita bisa akan bicara boleh nih. tentang huru Episode hara ketiga. hari kiamat luar biasa nanti. Gimana kejadian-kejadiannya? Tempat 3 tempat yang tenggelam boleh tanya nggak nih? Boleh. Apa aja tuh? Apa nanti aja? Apa nanti aja? Nanti aja kali yang ya. jelas Nanti aja kali ya. Nanti aja kali ya. Jawabannya nanti aja. Di episode ketiga nih tanda-tanda kiamat seru. Iya ya. Oke. Paling gitu aja, Insyaallah. guys. Nan, ya terima kasih. syukran. Beres gitu ke penutupan edan. Ya penutupan kaget.